Kopi buatan Delia. Setelah menghabiskan waktu 3 hari 3 malam di Pulau Dewata, pagi ini ketiganya sudah kembali lagi ke Jakarta, dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Bandara Udara Ngurah Rai Internasional Bali. Kini, mereka sudah berada di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Terlihat asisten Daniel sudah berada di bandara untuk menjemputnya. Begitu juga dengan sopir pribadi yang ditugaskan untuk menjemput. Selamat datang kembali di kota ini, bos. Jack membungkukkan badannya pada saat Daniel dan kedua gadis yang mengikutinya dari belakang menghampiri Jack. Jack, bagaimana dengan perusahaanku? Apakah semua aman? Tanya Daniel berjalan mendekat ke arah Jack. Semua aman terkendali, Delia sangat cekatan membantu saya. Dan Nyonya besar kemarin juga datang ke kantor untuk mengecek. Jawab Jack menganggukkan kepalanya. Baguslah kalau begitu. Tolong langsung antarkan aku ke kantor, dan Meng Udin tolong antarkan kedua gadis cantik ini selamat sampai rumahnya tanpa kekurangan sedikit pun. Kalau Meng Udin sampai membuat gadis itu lecet sedikit saja. Bukan Meng Udin saja yang hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga Meng Udin akan kehilangan istri. Meng Udin juga. Ucap Daniel melirik Amelia yang pipinya sudah merona. Ngeri amat, Den. Jangan istri saya dong. Nanti saya gimana tidur gak ada yang ngelonin. Ucap Meng Udin tanpa rasa malu menampilkan wajah sedihnya. Emang saya pikirin. Timpal Daniel mendelik. Yang, udahi. Amelia melotot tajam ke arah Daniel memberi kode. Orang tua saja masih bisa dikerjai oleh lelaki itu. Amelia hanya menggelengkan kepala tak habis pikir dengan kelakuan absurd kekasihnya. Iya, ya udah Gi, kalian masuk mobil. Mataharinya mulai terik. Sampai rumah kalian langsung istirahat. Jangan kelayapan dulu. Ucap Daniel pada kedua gadis di depannya. Kamu yakin akan langsung ke kantor? Apa nggak istirahat dulu? Pasti kamu lelah. Ucap Amelia pada kekasihnya. Hari ini aku ada meeting penting sama klien dari Jepang. Jadi aku harus ke kantor sekarang juga. Nanti aku kabari kamu kalau udah di kantor ya. Daniel membelai lembut pucuk kepala Amelia, lalu gadis itu pun mengangguk patuh. Gerah banget ya di sini. Mataharinya panas banget. Tiara berdehe memberikan kode. Amelia dan Daniel pun menoleh seolah paham. Ya udah masuk Gi. Ucap Daniel pada gadis itu. Amelia pun mengangguk kemudian memasuki mobil diikuti oleh Tiara. Keduanya duduk di bangku belakang. Tak lama mobil pun melaju. Amelia membuka kaca mobil sampingnya melambaikan tangan ke arah Daniel. Gadis itu memberikan senyum terbaiknya dan Daniel pun sama halnya melambaikan tangannya. Sembari tersenyum sampai mobilnya tak terlihat lagi oleh Daniel. Lelaki itu pun masuk ke dalam mobilnya yang dikemudikan oleh asistennya. Jack, jalan. Ucap Daniel pada sang asisten. Jack pun mengangguk patuh memasuki mobil menancapkan gas meluncur ke perusahaan. Mel, gue duluan. Lo mampir dulu gak? Tanya Tiara yang sudah turun dari mobil menggeret kopernya dari dalam bagasi yang diturunkan oleh sopir. Lain kali aja ya. Gue ngantuk banget semalam kurang tidur. Ya udah deh. Salamin aja ke nyokap lo ya. Bye. Tiara melambaikan tangan saat mobil yang akan mengantar Amelia melaju menjauh dari rumah Tiara. Amelia pun membalas lambaian tangan sahabatnya. 30 menit kemudian Amelia sampai di rumahnya. Sopir membantu menurunkan barang bawaannya. Cecilia yang mendengar suara deru mesin mobil memasuki pelataran rumahnya pun langsung keluar. Dan menyambut kedatangan putrinya. Sayang, gimana liburannya, seru gak? Cecilia berjalan cepat menghampiri Amelia dan memeluknya dengan erat begitu terlihat Amelia turun dari dalam mobil. Seru dong, Ma. Apalagi kalau liburannya bareng Mama Papa. Jawab Amelia tersenyum menghambur ke pelukan ibunya. Kemudian Cecilia menghampiri sopir yang tengah menutup bagasi mobil. Pak, terima kasih sudah mengantarkan anak saya dan membantunya. Ucap Cecilia pada sopir. Sama-sama, Bu. Itu sudah kewajiban saya. Kalau begitu saya permisi pamit izin dulu. Pamit, Pak Sopir. Silahkan. Ucap Cecilia mempersilahkan. Setelah mobil yang mengantarkan Amelia tak terlihat lagi. Keduanya pun masuk ke dalam rumah. Di rumah hanya ada ibunya sendiri karena Daston sudah berangkat ke kantornya tadi pagi. Papa udah berangkat ya, Ma? Tanya Amelia. Cecilia pun menoleh. Iya udah tadi pagi. Sekarang kamu bersihin badan kamu aja dulu terus makan. Habis itu langsung istirahat. Kamu pasti lelah. Mama kok tahu? Tanya gadis itu. Mata kamu hitam gitu.
Apa kurang tidur? Masa sih, Ma? Amelia memegang matanya kemudian mengeluarkan handphone untuk melihat wajahnya di layar kamera dan memang benar matanya terlihat sayu. Apa karena semalam gadis itu bergadang menghabiskan malam terakhirnya dengan Daniel sampai menjelang pagi dan tertidur hanya 2 jam karena pukul 6 pagi sudah bersiap untuk pulang. Ya udah, Ma. Aku naik dulu ya. Oh, dan ini oleh-oleh buat Mama. Amelia menyerahkan satu paper bag besar yang berisi oleh-oleh. Mama padahal cuman bercanda sayang waktu itu. Tapi ya udah deh, Mama terima dengan senang hati. Terima kasih ya sayang. Ucap Cecilia mengambil paper bag yang diserahkan putrinya. Tak lama Amelia pun berlalu dari hadapan Cecilia memasuki kamarnya. Di kantor. Mobil berhenti di depan gedung mewah menjulang tinggi. Daniel keluar dari mobilnya berjalan dengan gagah memasuki kantor. Para karyawan membungkuk memberikan hormat pada sang presidir ketika melewati para karyawan yang sedang berlaluang di saat sudah memasuki jam kerja. Jack mengikutinya dari belakang menaiki lift khusus untuk sang presidir. Lelaki itu melonggarkan dasinya sebelum memulai kembali pekerjaannya yang sudah ia tinggalkan dalam 3 hari ini. Selamat siang Pak Daniel. Ucap Delia yang sudah berdiri untuk menyambut kedatangannya. Daniel hanya menjawab dengan berdeham tanpa menolehkan kepalanya. Memasuki ruangan kerjanya. Daniel mendudukkan bokong di kursi kebesaran miliknya. Membuka laptopnya untuk melihat semua hasil laporan perusahaan. Tak lama pintu diketuk dari luar. Delia masuk membawa segelas kopi yang sudah berada di tangannya. Delia bertanya pada Jack, kebiasaan apa yang selalu bosnya perintahkan, dan minuman apa saja yang bosnya itu sukai. Jack pun tanpa curiga memberitahukan segala kegemaran sang bosnya pada wanita itu. Kalau bosnya lebih suka dengan kopi hitam sedikit gula tidak terlalu manis ataupun pahit. Permisi Pak Daniel, ini kopi buat Anda. Saya membuatnya tidak terlalu manis dan tidak terlalu pahit, rasanya sangat pas untuk Anda. Ucap Delia menyodorkan segelas kopi panas di meja Daniel. Daniel pun mengangkat kepalanya ke arah wanita itu. Tapi saya tidak meminta kopi. Tapi ya sudahlah, terima kasih kopinya. Nanti saya akan meminumnya. Jawab Daniel pada wanita itu. Delia pun tersenyum. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Delia. Ya, silakan. Jawab Daniel singkat. Setelah itu Daniel kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia juga beberapa kali menguap menahan rasa kantuknya. Rasanya aku ingin memejamkan mata. Kalau saja pekerjaan hari ini gak numpuk, mungkin aku akan tidur dengan puas. Memang aku harus meminum kopi dulu agar bisa melek. Daniel kemudian menyeruput kopi buatan Delia yang sudah tersaji di atas meja. Lumayan juga kopi buatannya, Daniel beberapa kali menyeruput kopinya sampai habis setengah gelas. Tak lama Jack datang membawa dokumen. Permisi bos, klien dari Jepang sudah datang dan siap untuk melakukan meeting sekarang. Ucap sang asisten. Apa ruangannya sudah disiapkan Jack? Tanya Daniel. Jack pun mengangguk. Baiklah kita ke sana sekarang. Dan kamu Delia ikut ke ruangan meeting juga. Perintah Daniel pada kedua asistennya. Kedua asistennya pun mengikuti dari belakang. Meeting pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Delia juga beberapa kali memberikan masukan di dalam meeting itu dan klien dari sepertinya tertarik dengan ide yang disarankan Delia. Dan setelah berkompromi selama 1 jam, akhirnya mereka berhasil membuat klien dari Jepang sepakat bekerja sama dengan perusahaan Daniel. Mereka akan membangun gedung baru yaitu mall. Daniel berterima kasih berkat ide yang diberikan Delia kliennya tanpa pikir panjang lagi mau melakukan kerjasama dengan perusahaannya. Daniel pun merasa puas atas usaha asistennya. Setelah menyelesaikan meeting selama kurang lebih 3 jam. Kemudian Daniel mengajak kedua asistennya untuk makan siang bersama sebagai bentuk terima kasih atas keberhasilannya. Begitu juga dengan kliennya yang ikut bergabung untuk makan siang dengan mereka. Hingga Daniel lupa untuk mengabari kekasihnya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.